nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, serta bisa saatnya nanti menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah sangat banyak memberikan contoh, teladan dan uswah kepada kita. Mudah-mudahan hadirin kita bisa senantiasa mengamalkan sunnah beliau, sehingga kita di dunia ini betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita. Dalam waktu yang amat sangat singkat ini kita masih berada di bab niat. Hadirin, seperti kemarin yang sudah kita maklum bersama bahwa seluruh amal kita ini tergantung niatnya, akan menjadi baik, akan menjadi benar, akan diterima Allah Ta'ala manakala niatnya betul. Sebaliknya manakala salah niatnya, sebesar apapun amal ibadah kita seperti jihad, haji, wakaf dan lain sebagainya, manakala salah niatnya menjadi kecil, remeh, bahkan hampir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin, mari kita tanamkan di dalam hati kita niat yang betul, agar kiranya amal kita tidak sia-sia dan betul-betul nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita masuk ke hadis yang ke-9 tentang niat juga, nggih. Wa an Abi Bakrata Nufai ibnul Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Sebuah riwayat dari Abu Bakrata Nufai ibnul Haris radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nufai berkata, suatu ketika Nabi bersabda, ini sabdanya Nabi hadirin, idzal taqal muslimani, ketika atau apabila berhadapan dua orang muslim, wong muslim tawuran hadirin, wong muslim perangan akan saling membunuh. Ketika dua orang muslim berhadapan bisayfihima, dengan pedang, dengan kedua pedangnya yang sudah terhunus semuanya, singkatnya akan saling membunuh. Maka kata Nabi, kalau ada orang seperti itu, fal qatil, maka bagi yang membunuh, wal maktul, dan yang dibunuh, yang dibunuh maupun yang membunuh, semuanya finnari, sama-sama masuk neraka. Nah hadirin, ketika beliau menyampaikan materi ini, maka sahabat ada yang bertanya, kita pun juga mestinya juga tidak paham, kenapa yang dibunuh kok masuk neraka? Kalau yang membunuh jelas, sudah jelas membunuh, tetapi yang dibunuh kok juga masuk neraka? Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, maksudnya
wahai Nabi, kita sudah jelas, sudah paham manakala masuk neraka itu benar yang membunuh, tapi fama balul maktul, bagaimana keadaannya tentang yang dibunuh? Qala, beliau menjawab, innahu, sesungguhnya maktul atau orang yang telah terbunuh itu karena harison, di dalam hatinya juga tertanam niat, hadirin lan iki niat nggih, ala qatli sahibi, untuk membunuh saudaranya. Cuma kalah dhisik ngoten mawon, tapi dalam hatinya podo akan membunuh lah. Yang menjadi penilaian Allah Ta'ala itu hati itulah. Maka kemarin ada sebuah riwayat di hadis yang ketujuh sudah kita bahas kemarin ya, apa innallaha la yanzuru ila qulubikum wa ila ajsamikum, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat postur tubuh kita, tidak melihat penampilan kita, wala suwarikum, tidak melihat bagaimana keadaan kita, apakah menggunakan pakaian-pakaian yang mahal, penampilan yang menggiurkan. Allah tidak melihat sama sekali itu. Walakin yang duru ila qulubikum, tetapi Allah itu hanya melihat di dalam hati kita. Allah Maha tahu hadirin, jadi apa yang terbesit di dalam hati kita ini maka semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Karena itu hadirin, saya kembali mengingatkan, jangan sekali-kali batin kepada orang lain dengan batin yang Allah. Seperti yang disampaikan di akhir surat Al-Baqarah itu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Di dalam hati setiap manusia termasuk kita ini ada kerentek, ada unek-unek, ada batin, ada zon dan lain sebagainya. Baik kau lahirkan au tukhfuhu, atau tetap kau sembunyikan di dalam hati, nanti saatnya yuhasibukum billah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, orang yang terbunuh ini sekalipun dia tidak membunuh, tetapi karena di dalam hatinya juga tertanam niat untuk membunuh, maka semuanya, kata beliau, annahu finnar, kedua-duanya adalah annahuma finnar, masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari niat-niat yang seperti ini, sekalipun tidak terlaksana hadirin, tapi niat itulah yang menentukan. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sholatur rajul, salatnya seseorang, nggih. Rajul itu mestinya laki-laki hadirin, tapi ini dimanakan secara umum, jadi siapa saja yang sholat fi jama'atin, dengan berjamaah, tazidu, pahalanya melebihkan dari sholat sendirian, ala sholati fi baitihi, atas sholatnya di rumahnya, maksudnya sholat yang munfarid, yang tidak berjamaah, wa sholati fi sukihi, dan sholatnya di tempat kerjanya. Suk itu pasar, sholatnya di pasarnya yang sendirian tidak berjamaah itu bid'an, melebihi sebanyak, wakilah bid'an itu diartikan 7, wa isrina, dan 20, berarti kalau 20 sama 7 kan 27. Jadi hadirin, sholatnya orang yang berjamaah dengan sholat orang yang sendirian itu selisih derajatnya, pahalanya minimal 27 kali lipat. Sholat sendirian tidak berjamaah itu paling banter hanya dapat 1, itu kalau sholatnya sempurna, mulai dari wudhunya, dari pelaksanaan sholatnya, takbiratul ikhramnya, khusyuknya, kemudian tumakninahnya, itu paling banter oleh siji hadirin. Sementara kalau dengan berjamaah, sholatul rajulin bil jamaati tadi itu, dengan berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya sebanyak 27 kali derajat. Wadhalika anna ahaduhum idza tawaddoa, hal seperti itu manakala orang yang sholat dengan berjamaah itu berwudu, fa aksral wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya hadirin. Kenapa hadirin beliau sampai
sabda fa ahsanal wudu'a, manakala dia memperbaiki wudunya, mungkin hadirin pada saat Nabi juga sudah ada orang yang wudunya tidak sempurna seperti yang terjadi, yang sering terjadi di sekarang ini. Anak wong wudu cowopet banget hadirin, basuh mukanya tidak sempurna. Muka itu kan yang wajib dibasuh, atas itu mulai tumbuhnya rambut sampai bawahnya dagu, ya. Dan kalau punya jenggot yang tebal harus di sela-sela ini muka. Sementara pinggirnya, tepinya adalah dari anak telinga sebelah kanan sampai anak telinga sebelah kiri. Karena itu kalau punya jambang, punya rambut yang ke bawah ini, ya, itu juga termasuk hal yang wajib diwudui, dibersihkan, disucikan. Kemudian hadirin yang juga tidak kalah ditinggalkannya itu ketika membasuh tangan hadirin. Saya sering melihat orang wudhu, saya juga kepingin mengingatkan tapi orangnya kelihatannya sangar gitu hadirin, jadi sungkan saya. Sikute iku sik garing, nggih durung kebasuh. Ini juga tidak sempurna wudhunya. Termasuk juga hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala membasuh kaki. Kaki itu sampai mata kaki, berarti kalau mata kaki, di bawahnya mata kaki termasuk tumit itu harus terbasuh, semuanya terkena air dan harus digosok-gosok supaya air itu meresap masuk ke dalam pori-porinya. Karena itu hadirin tidak cukup pokok dibasuh saja. Yang baik wudhu itu, maka Nabi menyunahkan sebelum wudhu basuh muka itu tangan dibasuh dulu dengan baca bismillah, kemudian kumur-kumur. Hadirin yang lebih baik lagi, manakala muka juga dibasuh dulu sebelum wudhu. Jadi pembasuhan sebelum wudhu itu kalau bisa dibersihkan dengan alat semacam sabun gitu. Kenapa? Karena di muka ini biasanya ada zat lemak hadirin, zat minyak itu biasanya kalau tidak nemen oleh kita ngosoki hadirin, airnya belum betul-betul sampai ke kulit, melingsi mawon tasian nggih. Ini perlu diperhatikan. Demikian pula orang-orang yang akan berwudu harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit wudu itu. Misalnya mari ndadani sepeda motor ngono lak oli tok awake nggih. Nggih oli tok. Masya olinya ndak kelihatan hadirin. Tetapi itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka sayuktanya dibersihkan dulu. Ibu-ibu juga begitu, perhatikan dulu menggunakan pitek apa tipek itu yang untuk kuku itu nggih. Kalau berupa pitek nggih itu seperti cat hadirin, tidak boleh itu nggih, menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Tetapi kalau hanya sekedar seperti pacar itu tidak apa-apa nggih. Karena itu yang sejenis itu misalnya kita terkena cat, terkena getahnya nangka, getahnya mangga dan lain sebagainya, sayuktanya dihilangkan dulu supaya ketika kita wudhu betul-betul sampai airnya ke anggota wudhu yang kita basuh. Ini termasuk yang dimaksudkan Nabi fa ahsanal wudu'a. Wudhu, anggota wudhu, setiap anggota itu wajibnya 1 kali membasuhnya sampai roto nggih. Di tangan ini dikatakan 1 kali, manakala dari ujungnya kuku sampai sikut minimal, syukur kalau ditambah lagi itu 1 kali rata semua. Ini baru dibilang 1 kali. Jangan membasuhnya 3 kali tapi gak teko kabeh nggih. Sing sitok sampai separuh, sitok mana separuh maneh. Nah, ini belum dibilang 3 kali. Oleh karena itu sekalipun 1 kali nggih itu yang sempurna, semuanya terbasuh dan airnya betul-betul meresap sampai ke pori-pori kulit kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak sekali lagi saudara-saudara kita yang manakala berwudu ini Masya Allah nggih, super ekstra cepat nggih. Kadang-kadang basuh kakinya itu sekali lagi durung sampai tekok tungkae wis melayu hadirin. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, wudu ini punya kelebihan yang hebat. Sebuah riwayat menyatakan barang siapa yang wudhu dengan sempurna, dibasuh dengan 3 kali, diawali dengan diawali dengan baca basmalah,
kemudian selesai wudhu nanti berdoa dengan doanya wudhu itu hadirin. Sebuah riwayat sekali lagi menyatakan nanti pada saatnya panjenengan dipersilahkan masuk dalam surga. 8 pintu yang disiapkan oleh Allah Ta'ala, bisa memilih salah satu dari pintu mana yang dia sukai dengan menyempurnakan wudhunya. Sayang hadirin ya, tidak sedikit saudara-saudara kita itu manakala diajak ngaji kayak gini tidak begitu telaten, sehingga tidak melok ngaji, sehingga banyak keterangan-keterangan mestinya diterima dan diamalkan tapi tidak. Kenapa? Sekali lagi karena ngaji gua abot banget, luwih enteng buka WhatsAppnya, sehingga ya ibadahnya itu baru sholat hadirin, baru wudhu hadirin, belum sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian pula manakala dia berjamaah dengan sempurna. Sempurnanya jamaah itu ya minimal mengikuti rukuknya imam, minimal. Syukur kalau takbiratul ihramnya itu sedikit di belakang takbiratulnya imam. Kemudian hadirin di dalam pelaksanaan sholat itu dia juga menyempurnakan softnya. Dalam keadaan normal itu soft itu harus rapet, mepet. Kenapa mepet? Ternyata hadirin di sebuah keterangan yang lain pernah diterangkan, ada orang barat yang penasaran kenapa umat Islam itu sholatnya rokaatnya kok tidak sama. Coba ini timbul pertanyaan buat mereka hadirin. Kemudian kenapa harus bareng berjamaah? Kemudian kenapa harus konsentrasi penuh di dalam hatinya? Rupanya hadirin setelah diadakan penelitian semuanya punya jawaban. Semuanya ada maknanya hadirin. Rupanya menurut ahli ini, profesor hadirin, di setiap tubuh manusia termasuk kita ini ada muatan elektrik hadirin. Ada muatan positif dan ada negatif. Nah, muatan-muatan yang ada di tubuh kita ini mempengaruhi mempengaruhi kualitas diri kita. Kalau muatan itu penuh, maka segala yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, dengan sempurna, dan kadang-kadang bisa lebih jauh lagi kesempurnaannya dibanding dengan yang tidak terpenuhi muatan-muatan elektriknya. Nah, muatan elektrik ini hadirin itu bisa penuh dan bisa berkurang, bahkan bisa habis sama sekali. Muatan elektrik itu bisa bertambah manakala antara seorang dengan orang lain ketika melaksanakan sholat ini saling bergesekan hadirin, saling bersentuhan. Jadi ketika kita tidak darurat seperti ini, sholatnya harus mepet biar saling bersentuhan. Dengan bersentuhan itulah maka muatan elektrik yang ada di tubuh manusia termasuk kita ini semakin bertambah. Lek HP ngeten mungkin kayak dicesno nggih, cese antara satu orang dengan orang yang lain. Nah hadirin, kenapa kemudian rokatnya kok tidak sama? Nah, ini timbul pertanyaan. Orang barat juga justru meneliti hadirin. Ketika kita sholat maghrib itu cukup 3 rakaat saja. Kenapa 3 rakaat? Karena jarak antara maghrib dengan asar, lebih-lebih dengan isya itu belum terlalu lama, sehingga muatan elektrik yang ada pada tubuh manusia ini masih cukup banyak. Maka cukup 3 rakaat saja sholat yang dilaksanakan. Ini menurut hasil penelitian profesor yang saya sampaikan tadi itu hadirin. Begitu masuk isya, kenapa isya mesti 4? Nah, rupanya hadirin jarak isya dengan sholat berikutnya amat sangat jauh. Di samping jauh, nanti pada waktu malam itu umat Islam termasuk kita hadirin masih diperintahkan lagi untuk bangun lagi, melaksanakan sholat lagi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Isra itu hadirin. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mamuda itu. Maka hadirin, karena jaraknya cukup jauh dan nanti kita diperintahkan bangun lagi, maka isya diperintahkan dengan 4 rakaat supaya lebih banyak gesekan antara kita dengan saudara kita, sehingga akan mendatangkan muatan-muatan elektrik yang banyak pula. Nah,
pada waktu subuh kenapa cuma 2 rakaat padahal nanti ke zuhur masih jauh. Hadirin, ini lebih cocok bagi orang yang malamnya bisa dan mau bangun, sehingga ketika digunakan sholat malam maka muatan elektrik yang ada pada diri manusia itu cukup banyak, sehingga sekalipun subuh coba dilakukan 2 rakaat maka untuk mencapai waktu zuhur masih bisa mencukupi. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka cukup 2 rakaat untuk melaksanakan sholat subuh. Lebih-lebih kalau kita punya waktu, nanti pada waktu duha kita juga masih diperintahkan melaksanakan sholat lagi. Rupanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, betul-betul yang diperintahkan oleh Allah baik secara langsung maupun melalui Nabi kepada kita itu semuanya punya makna. Seperti pernah dimuat di berbagai macam tayangan itu ternyata ada maksudnya. Allah melarang, kenapa kaum laki-laki dilarang menggunakan emas sementara perempuan tidak. Rupanya ada jawabannya di sana hadirin. Termasuk hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa kita melaksanakan sholat antara satu sholat dengan sholat yang lain kok tidak sama rakaatnya? Itulah diantara jawabannya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali ke sini. Seseorang yang melakukan sholat dengan berjamaah, lah ini diantara hikmahnya hadirin akan tertutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada jamaah sholat itu. Sholat itu kalau berjamaah kan minimal dua orang hadirin, bahkan tidak jarang lebih seperti yang terjadi pada tempat kita ini. Nah maka diantara jamaah sholat itu baik makmum atau imamnya, manakala terdapat kekurangan, baik banyak lebih-lebih kalau hanya sedikit, itu bisa tertutupi oleh yang lain hadirin. Mungkin imamnya ketika takbiratul ihram kurang khusyuk, kurang konsentrasi, tetapi jamaahnya makmumnya itu betul-betul khusyuk, sehingga kekurangan yang ada pada imam itu terpenuhi hadirin, sehingga menjadi kedua-duanya dinilai khusyuk semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di rakaat-rakaat yang lain, sehingga dengan berjamaah ini hadirin maka kekurangan-kekurangan yang ada bisa terpenuhi dengan menggunakan berjamaah itu. Di samping itu hadirin, orang manakala sholat dengan berjamaah insya Allah terhindarkan dari lupa, sehingga tidak terjadi lupa. Karena kalau lupa, misalnya imamnya yang lupa, makmumnya akan mengingatkannya. Karena itulah hadirin, Allah kemudian mengistimewakannya. Allah memberikan derajat yang banyak kepada orang yang melakukan sholat dengan berjamaah, dengan selisih pahalanya minimal 27 kali derajat, dengan catatan tadi itu termasuk memperbaiki wudhunya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada orang yang memperbaiki wudhu summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi ke masjid, layan hazu dia tidak meninggalkan rumahnya itu, rumahnya tidak ditinggalkan illa as-sholata, kecuali hanya untuk melaksanakan sholat. La yuridu ila sholata walam yakhtu khutwatan. Nah hadirin, lek ana wong sing ngeten iki berangkat ke masjid, tujuannya niatnya dalam hati itu loh, tujuan semata-mata untuk melakukan sholat, maka lam yakhtu khutwatan, tidak ada langkah-langkah kakinya, sekalipun panjenengan nyatanya ketika datang ke masjid ini bukan jalan kaki tetapi menggunakan kendaraan, itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kaki kanannya tidak ada lain melainkan rufi'a lahu biadarajatun, panjenengan ping pira oleh melangkahkan kaki kanan. Setiap langkah kaki kanan itu hadirin menambah derajat kebaikan dan pahala panjenengan. Wa khuttun inda biya khati'atun hatta yadkhulul masjidah. Demikian pula langkah kaki kirinya akan menghapus salah, dosa dan kekhilafannya sampai dia masuk ke dalam masjid. Maka hadirin kalau bisa jangan sia-siakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, mumpung kita masih bisa ini, karena nanti satu saat kita pasti akan tidak bisa. Maka hadirin, mumpung kita masih bisa, kita laksanakan
agar kita dinilai oleh Allah Ta'ala memperhatikan betul terhadap perintah-perintahnya, menjadikan kita orang yang takarub atau mendekatkan diri kepadanya. Faida dakhalal masjid, hadirin, belum selesai sampai di situ. Ketika dia sudah masuk ke dalam masjid seperti saat ini panjenengan sekalian itu, kana fi sholati maka salatu ya tahbisuh, ketika dia masih berada di dalam masjid, sekalipun sholat seperti ini, maghrib sudah selesai, tapi kita tidak beranjak, tidak meninggalkan masjid, kita masih duduk di dalam masjid ini sambil menunggu sholat berikutnya, sholat isya yang akan dilaksanakan. Luar biasa ternyata, hadirin, pahalanya. Kita duduk ini, hadirin, bukan sekedar mendapatkan pahala karena taklim, tetapi karena masih menunggu sholat berikutnya oleh Allah Ta'ala. Duduk panjenengan itu dinilai melakukan sholat terus menerus sampai nanti keluar dari masjid. Coba, jadi duduknya juga sudah memudahkan langkah kakinya nanti masuk ke dalam surga. Yang kedua, duduk kita juga terus menerus dinilai sebagai orang yang melakukan sholat yang tidak putus-putusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaikatu, sekarang selanjutnya, malaikat, hadirin, bukan hanya itu keuntungannya, bukan hanya dinilai sebagai orang yang sholat terus menerus, bukan hanya nanti dimudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga, tetapi wal malaikatu, malaikat, hadirin. Kalau dikatakan malaikatnya jamak, jamak berarti malaikatnya lebih dari 3. Jamak itu di Arab kan minimal 3. Kalau cuma 1, hadirin, bahasanya bukan malaikat, bahasanya Allah menyebut malaikat itu 1 namanya malak. Malak itu 1. Kalau 2 malakaini, kalau 3 malaikat ini. Berarti ini minimal 3 orang malaikat. Kenapa mereka yusalluna, hadirin, coba terus menerus mendoakan orang yang duduk di majelis seperti ini dalam rangka nunggu sholat berikutnya, mendoakan malaikat itu ala ahadikum, kepada salah seorang kepada kamu semuanya, madama fil majlisi, selama dia terus berada di dalam majelis itu dan tidak meninggalkan tempat. Alladzi shala fihi, di mana tadi dia melakukan salat. Apa yang diucapkan malaikat? Ini, hadirin, panjenengan ora usah ndonga, wis didongakno oleh malaikat. Dan doa panjenengan urung karuan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ini doanya malaikat tidak mungkin, hadirin, tidak diterima. Ini doanya, Allah marhamhu, ya Allah rahmatilah orang yang masih duduk terus di dalam masjid ini dalam rangka menunggu sholat berikutnya. Jadi di samping dimintakan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, yang kedua Allahumma gfir lahu, dan ya Allah ampunilah dia. Nah, hadirin, kalau kepingin terus sering didoakan malaikat, lakukan seperti ini agar banyak kita mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu aja, masih ada lagi, Allah matub alaihi. Loh, coba panjenengan masih orang maca istighfar, hadirin, dengan seperti ini sudah didoakan oleh malaikat, ya Allah jadikanlah dia sebagai orang yang melakukan taubat dan terima taubatnya ya Allah kepadanya. Malam yu'difihi malam yuhdisbihi, selama dia tidak menyakitkan jamaah yang lain dan selama dia belum berhadas. Kak panjenengan ojo metu dari tempat ini kecuali kalau berhadas untuk mengambil air wudhu lagi. Mungkin sementara sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan saya kalau habis wudhu itu mengeringkan bekas wudhu itu. Ya. Karena pakai lengan panjang bajunya. Ya. Gitu juga kalau pakai kopiah nanti basah. Itu masih sah wudhunya apa enggak? Terima kasih. Terima kasih juga. Mungkin yang lain bisa ditambahkan, tak gabung nanti. Budi, please. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini agak menyimpang sedikit mengenai tema ini Ustaz. Ini saya dapat amanah dari teman saya mengenai amalan dan perbuatan, mana yang didahulukan. Seandainya dia dapat rezeki, itu mau membatalkan haji orang tuanya atau
disedekahkan kepada masjid-masjid atas nama orang tua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten malih ibu-ibu pas nggih Pak Haji Sahri, kalau panjenengan tanyakan apa termasuk membatalkan wudhu, itu kan tidak termasuk batali wudhu, Bapak. Batali wudhu kan diantaranya kalau keluar sesuatu dari kubul atau dubur, kentut atau buang air kecil, ini termasuk batalnya wudhu. Kemudian termasuk batalnya wudhu bagi paham tertentu adalah sentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya, itu paham tertentu. Paham yang lain tidak mengatakan batal. Sementara kita menghandui anggota wudhu kita karena ada satu dan lain hal tadi, misalnya karena nanti leek klambine atau bajunya itu terus kena basah, di samping akan berbau tidak sedap, apek ambune, maka tidak jarang kemudian menimbulkan semacam jamur. Maka sebelum menggunakan pakaian, baju atau kopiah dikeringkan dulu. Itu tidak membatalkan wudhu, cuma memang Nabi memerintahkan ini lek iso nggih. Perintah yang itu tidak bersifat wajib. Sayugjanya air sisa wudhu yang melekat di tubuh kita ini ojo dilapi, ojo diandu. Ini sayugjanya nggih. Lek gak iso ya ora apa-apa. Kalau bisa hadirin, setiap tetesan air sisa wudhu yang ada di tubuh kita, baik di muka kita, di tangan kita, di kaki kita, itu bersamaan dengan dengan kotoran kesalahan dan dosa kita akan menetes bersama dengan tetesan air wudhu sampai tetesan yang paling akhir itu. Kemudian kalau misalnya kita wes kesuwen netese ndang tak lapai ben dosane juga ndang hilang, ndak apa-apa nggih, tidak membatalkan wudhu, cuma memang Nabi memerintahkan lek iso jangan dilapi, biarkan kering dengan sendirinya, itu hanya kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, tidak sampai membatalkan wudhu. Ngoten nggih? Yang Pak Budi tentang orang yang akan menunaikan ibadah haji, kemudian orang tuanya apa dirinya? Orang tuanya nggih. Orang tuanya yang mestinya akan dihajikan dengan dana yang telah tersedia, yang tidak jarang dikumpulkan dengan susah payah dalam waktu yang amat sangat lama. Nah, manakala hadirin ketika tinggal melaksanakan haji, ternyata ada di antara saudara nggih, bukan untuk lembaga nggih, saudara atau tetangga atau warga kita yang menderita hebat, misalnya kelaparan, tidak bisa makan, kena musibah yang sampai tidak bisa dihindarkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dana biaya yang mestinya akan digunakan untuk ibadah haji itu lebih baik kita sumbangkan, kita bantukan. Ini ada kisahnya Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah, itu kisahnya judulnya halal buat saya, buat kami, haram buat panjenengan. Ceritanya terus dawa niki lek diceritakno kok nggih. Ini intinya, ini yang melakukan Ibnu Mubarak kalau tidak salah saya. Itu peristiwanya kayak gitu. Ibnu Mubarak ini oleh nglumpuhno duit hadirin bertahun-tahun karena dia hanya tukang sul sepatu. Begitu cukup dia akan haji, rupanya dia menemukan seorang janda dengan anak yang banyak, yang dia sama anak-anaknya kelaparan, tidak bisa makan, tidak hanya sehari dua hari, berhari-hari. Akhirnya hadirin dananya Ibnu Mubarak yang akan digunakan ibadah haji ini gak sida untuk budal hadirin. Diinfakkan ini ternyata ini sekali lagi dawa nggih ceritane, dalam kesimpulannya dia mendapatkan ilham melalui malaikat, maka dia sekalipun tidak berangkat ibadah haji sudah dinilai haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hadirin, itu tidak menggugurkan kewajiban. Cuma kalau nanti di tahap-tahap berikutnya dia sudah tidak bisa melaksanakan haji, dia sudah dinilai sudah gugur dari kewajiban melaksanakan
haji. Tetapi kok kayak Ibnu Mubarak itu masih bisa dapat dana lagi, masih punya kewajiban berangkat haji lagi. Ngaten nggih? Mbok bilih panjenengan Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah melakukan haji, nggih. Itu berarti sudah gugur kewajiban haji panjenengan. Haji panjenengan yang kedua dan seterusnya bukan wajib. Panjenengan lebih apik lek duwe dana kayak gitu, sementara panjenengan sudah pernah melakukan haji, danai kekno orang yang belum haji saja. Panjenengan justru dapat nilai pahala seperti haji yang hukumnya wajib 2 kali. Kalau panjenengan haji dewe, yang kedua juga sah, tapi nilainya tetap sunnah saja karena kewajibannya sudah gugur. Tapi lek panjenengan kekno sing durung haji yang punya kewajiban, panjenengan dapat nilai 2 nilai kewajiban haji. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz. Mengenai hal wudu ya. Kalau di zaman dulu itu kan wudu antara tempat wudu dengan kamar mandi atau jeding atau kakus ya. Itu kan di luar ya. Nah, sekarang di era zaman sekarang itu kan antara kran sama jeding sama kakus jadi satu ya. Hukumnya apa kalau misalnya kita wudu di dekat orang di dekat kakus itu? Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah menjumpai, saya juga agak bingung ini. Di suatu masjid itu bukan kran yang untuk tempat itu, tapi lebih ke kolam, cibuk ya, kayak kolam itu. Itu bagaimana? Di kampung-kampung masih seperti itu, Pak Musa. Terima kasih. Di pondok-pondok itu, Pak siapa tadi, Pak Budi, ya membadalkan orang atau untuk haji dia sendiri itu manakala lali aku sampai manakala yang disumbang, yang dibantu itu memang dia betul-betul membutuhkan, lebih baik dibantukan Bapak. Tapi kalau di lembaga ibadah seperti ini kan ya butuh sih dana, tetapi kan belum mendesak seperti orang yang kayak cerita tadi itu. Jadi masih lebih baik untuk melaksanakan hajinya dulu saja. Karena masjid seperti ini sekalipun tidak disumbang masih bisa berjalan seperti sedia kala, seperti pada umumnya. Jadi bisa jalan. Yang lebih baik itu manakala misalnya masjidnya ini kena bencana sampai rata dengan tanah lah. Ini kan perlu untuk diwujudkan lagi seperti sebelumnya atau minimal bisa digunakan. Lah ini boleh karena kebutuhannya mendesak. Jadi yang dibolehkan menggugurkan kewajiban haji baik untuk diri sendiri maupun membadalkan itu manakala kebutuhannya amat sangat mendesak. Ngaten nggih? Ini sering kok Pak panjenengan kepengin lebih gamblang nggih, bisa buka di YouTube saja, nanti lebih banyak ceritanya. Kalau digini kan terbatas nggih. Pak Musa untuk wudu itu singkatnya jangankan saya sering kalau di rumah jeding, yang di jeding itu ada toiletnya nggih. Itu saya wudunya di sebelah sini, di kerannya di luar. Ya mepet ke temboknya jadi satu dengan temboknya jeding. Tidak apa-apa nggih. Bahkan di dalamnya kamar mandi pun wudu, kamar mandi yang ada klosetnya itu boleh, asal kalimat-kalimatnya seperti bismillah dan lain sebagainya itu jangan dilafalkan, dibaca di dalam hati saja. Di tempat kotor seperti di kamar mandi atau di toilet itu tidak boleh melafalkan atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah atau basmalah dan lain sebagainya. Karena itulah hadirin pernah ada yang memprotes keras nada deringnya HP itu manakala dipasang nada dering yang berbunyi bacaan Al-Quran, misalnya Yasin. Begitu HP-nya dibawa nanggone kamar mandi, ternyata bunyinya yaitu Fatihah misalnya, Yasin dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh manakala berbunyi di kamar mandi. Kalau tidak berbunyi di otak kita ini kan lebih banyak daripada yang ada di HP. Yasin apal, Al-Baqarah apal, Fatihah apal. Asal tidak dikeluarkan tidak apa-apa, kita boleh. Ini juga pernah disampaikan oleh Ustadz UAS
Yang tidak boleh manakala kita menampilkannya, membacanya, mengeluarkannya. Tapi kalau dalam hati, sekalipun panjenengan wudu, bahkan mandi besar itu kan juga mengucapkan kalimat thayyibah toh. Tapi kan di dalam hati ora apa. Justru hadirin, saya yang masih masih masghul di hati itu, kalau menurut para ahli sufi, orang-orang yang dekat sekali sama Allah Ta'ala itu adalah kita tidak diperkenankan membuka aurat kita sekalipun kita sendiri, sekalipun kita sendiri, termasuk di kamar mandi itu mereka orang-orang yang sufi itu selalu menggunakan semacam kain namanya telesan atau basahan, sehingga dia mandi tidak mudah belejet hadirin. Lah oleh karena itu yang tadi akan saya sampaikan yang membuat saya sering masghul itu, saya itu mau mandi ora tahu nggih pakaian. Nah terus baca-bacaan bagaimana? Ini yang justru menimbulkan pertanyaan. Tetapi sebetulnya itu larangan tidak sampai sampai tingkatannya seperti larangan-larangan, misalnya larangan minuman keras, larangan zina ndak nggih, tapi itu hanya semacam adab atau tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kenapa hadirin di samping kita tidak berani membuka aurat kita di hadapan Allah, di sekeliling kita itu tidak luput dari malaikat. Oleh karena itu iso ya isino atau titik-titik nang malaikat, ojo terus udah belejet sekalipun tidak ada manusia yang menyaksikan. Tapi hadirin, ini tidak gampang untuk dilaksanakannya. Intinya saya kembali bahwa wudhu seperti yang Pak Musa katakan tadi boleh, tetapi kalau di dekat toilet, kamar mandi, itu sayudzanya kalimat thayyibahnya di dalam hati saja. Sementara tempat wudhu yang seperti di daerah-daerah itu, apakah di pesantren, di pondok atau di masjidnya desa itu, tempat wudhunya berupa jedingan sing gawedhe ngoten nggih. Terus nek wudu pakai tangan ngobok. Nah, hadirin, menurut saya kalau masih ada pilihannya nggih, misalnya ono kerane ya ono iku nih, saya milih yang di kerannya. Karena air itu sekalipun insya Allah tetap suci nggih, karena tidak berubah kondisi kesuciannya, tidak berubah. Tapi kalau yang di keran kan mengalir airnya, ganti yang sudah kita pakai kan tidak terpakai lagi. Sementara yang di kono nggih, pemane ada yang jorok hadirin. Naudzubillah, mohon maaf. Ada yang jorok itu lek kumur nggih, mlebu meneh iku wah. Saya terus terang milih sing nenggone keran mawon nggih, karena genah kayak. Tapi sebetulnya tidak mendatangkan hukum najis, tidak makruh pun tidak. Tetapi kalau ada pilihannya, saya lebih milih yang menggunakan keran. Ada juga hadirin masjid tertentu yang menggunakan jedingan, tetapi disediakan siwur atau cibuk nggih. Sehingga lek basuh muka ini tidak ditadakan ke situ nggih, dibasuh di luar, kemudian tangannya juga begitu menggunakan ciduk. Kalau itu saya masih suka. Ngoten nggih? Enten malih. Monggo malih Pak Budi. Kalau kita laksanakan dengan tayamum gimana Ustaz? Lebih baik mana? Tayamum hanya boleh manakala berhalangan menggunakan wudu, menggunakan air. Kalau berhalangan boleh. Lah kalau tidak berhalangan, airnya juga ada, ya airnya kan masih dalam keadaan suci, tidak apa-apa. Lebih baik pakai air saja. Tayamum itu manakala kita berhalangan menggunakan air, seperti panjenengan sholat di pesawat, sholat di kereta api, gak ono banyu, gak ono apa-apa, panjenengan tayamum di situ tidak apa-apa. Panjenengan sakit di rumah sakit, geletak nang bed, ya boleh tayamum di situ karena berhalangan menggunakan air. Ngaten nggih? Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah finish. Mudah-mudahan ngaji kita yang sangat singkat ini selalu dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya tekankan, mari selama tidak punya udzur kita ikuti jamaah, karena begitu besarnya fadilah dan pahalanya sholat berjamaah. Lebih-lebih kalau kita
begitu selesai satu sholat tidak segera pulang, tapi menunggu sholat-sholat berikutnya seperti ini, sehingga kita mendapatkan luar biasa banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.